Halo semua kawan-kawan investor, jumpa lagi di kabar emiten terkini ya. Kali ini saya pilihkan berita yang ada di aplikasi kawan-kawan semua, yaitu tentang private placement tuntas Gotoh raup dana taktis 1,53 triliun ya. Jadi Gotoh mendapat dana taktis 1,53 triliun ya. Ini jumlahnya cukup besar ya. 1 triliun itu 1.000 miliar ya. Oke. Nah, cuma beritanya ini agak rada aneh menurut saya ya. Apa sih maksudnya ini? Yang jelas dengan berita ini harga saham Gotoh jadi ambrol. Ditambah lagi dengan berita Pak William Tanuwijaya itu co-foundernya Gotoh menjual sedikit lembar sahamnya untuk keperluan penting katanya ya. Nah, saya lanjut, ini berita saya ambil dari emitennews.com ya. Jadi Gotoh berhasil mengantongi dana taktis 1,53 triliun. Itu didapat dari pelaksanaan private placement sebesar 17,4 miliar eksemplar saham ya. Pelaksanaan private placement terjadi dengan harga Rp90 per lembar. Wah, harganya Rp90 per lembar. Sekarang di bawah itu harganya ya. Seluruh saham baru seri A itu dieksekusi oleh Bhinneka Holding ya. Ya. Siapa itu Bhinneka Holding? Adalah suatu entitas independen yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman ya. Jadi di luar negeri ini perusahaannya ya. Pelaksanaan private placement telah dilakukan pada 10 Oktober 2023 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ya. Yang perlu kawan-kawan investor perhatikan adalah siapa sih Bhinneka Holding ini ya. Kenapa dia bisa melakukan private placement ya. Nah, dana hasil private placement akan digunakan oleh perseroan untuk pelunasan melalui konversi atas utang perseroan di masa mendatang jika ada utangnya, dan atau untuk mendukung kebutuhan modal kerja perseroan dan atau anak perusahaan, termasuk diantaranya sebagai berikut ya. Ada banyak perusahaan yang termasuk sebagai berikut ya. Pertama, PT Tokopedia ya, dan atau PT Swift Logistic Solution, dan atau PT Dompet Anak Bangsa ya, dan atau PT Multi Finance Anak Bangsa ya, dan atau PT Gotoh Solusi Niaga ya, sebelumnya PT Multi Adi Prakasa Manunggal ya. Supaya kawan-kawan nggak terlalu bingung dengan Tokopedia Gotoh ini ya, itu kalau nggak salah ya, PT Dompet PT Multifinance Anak Bangsa ini adalah GoPay ya. Kemudian PT Gotoh Solusi Niaga ini adalah GoRide ya. Jadi GoFood itu juga ada ininya, entitas terpisah ya dari Gotoh ini ya. Jadi semoga kawan-kawan investor tidak ini ya, wah Gotoh ini perusahaannya banyak ya, padahal ya itu ya, satu aplikasi itu GoFood tersendiri, GoPay tersendiri, dan GoRide tersendiri. Nah, sebelumnya Gotoh memburu dana taktis senilai total 150 juta US dollar. Itu didapat melalui skema private placement. Lalu penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri milik perseroan. Itu kan dia punya anak usaha lagi kan, yaitu Gotoh International Finance ya. Jadi Gotoh punya perusahaan International Finance. Itu sebesar 50 juta US dollar ya. Skema pertama berupa penerbitan saham baru melalui jalur private placement sejumlah 17,4 miliar saham seri A dengan harga pelaksanaan 90 per saham. Saham baru itu seluruhnya akan diambil bagian oleh Bhinneka Holding, suatu entitas independen didirikan berdasarkan hukum Cayman Island ya, Bhinneka Holding ya. Nah, melalui pengeluaran saham baru itu, perseroan akan memperoleh dana sebesar 1,53 triliun atau setara dengan 100 juta US dollar ya. Skema kedua, penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri yang dimiliki seluruhnya oleh perseroan, yaitu Gotoh International Finance ya. Jadi Gotoh International Finance, anak perusahaannya Gotoh itu minjem duit, dia membuat surat utang ya.
Kemudian Bhinneka Holding memperoleh dana untuk melakukan pengambil bagian atas saham baru perseroan melalui penerbitan suatu instrumen obligasi bersifat ekuitas kepada International Finance Corporation, ya, IFC, ya, dan WAF Investment Cayman, ya. Entitas dimiliki Frank and Company, ya, sejumlah 150 juta US dollar yang dapat ditukarkan menjadi saham perseroan yang dimiliki oleh Bhinneka Holding. Nah, dana hasil private placement untuk pelunasan melalui konversi atas utang perseroan di masa mendatang dan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dengan rincian pembagian sebagai berikut. Sekitar 25% untuk perseroan dan atau 15% untuk PT Tokopedia dan atau 15% untuk PT Swift Logistic Solution dan atau 15% untuk PT Dompet Anak Bangsa, ya. Nah, selanjutnya 15% dari dana private placement untuk PT Multifinance Anak Bangsa dan atau 15% untuk PT Goto Solusi Niaga, ya. Nah, saat bersamaan dengan pelaksanaan private placement, GTIF juga akan menerbitkan surat utang berdasarkan Note Subscription Agreement tanggal 2 Oktober 2023 yang ditekan oleh dan antara GTIF sebagai penerbit perseroan sebagai pemberi jaminan, Bhinneka Holding sebagai pengambil bagian, dan Citibank NA cabang Hong Kong sebagai kustodian. Nah, jadi Citibank itu hanya sebagai kustodian aja, ya. Surat utang itu dijamin dengan antara lain saham perseroan pada GTIF dan jaminan perusahaan oleh perseroan. Nah, jadi ini benar-benar Goto ini sahamnya yang dipakai jual beli, ya. Nah, terus saja ramai banget retail yang punya sahamnya, ya. Nah, selanjutnya GTIF juga memiliki kesepakatan cash settle call option dengan Bhinneka Holding. Nah, dari transaksi itu GTIF akan menerima dana bersih 50 juta US dollar yang dapat digunakan oleh GTIF untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya. Penerbitan surat utang oleh GTIF berdasarkan Note Subscription Agreement tidak tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerbitan efek bersifat utang, karena ini, ya, penerbitan surat utang GTIF dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Republik Indonesia. Jadi ini akal-akalannya si Goto buat anak perusahaannya yang menerbitkan surat utang, ya. Oke. Nah, itu informasi ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek apapun yang dijelaskan pada informasi ini, ya. Jadi saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan dan surat utang diterbitkan GTIF kepada Bhinneka Holding sebagaimana dijelaskan belum terdaftar berdasar Securities Act of 1933, ya, sebagaimana telah diubah dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian berlaku dari persyaratan pendaftaran. Transaksi private placement oleh perseroan dan penerbitan surat utang oleh GTIF tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional yang ada dampaknya bagi Goto, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha perseroan, ya, tegas Pablo Malay, Direktur Goto Gojek Tokopedia. Tapi dia ngaruh ke harga sahamnya, ya kawan-kawan, ya. Oke, demikian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk sahabat investor. Salam cuan.